Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga GKJ Salatiga Utara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena berkat dan kasih-Nya yang sampai saat ini Tuhan selalu menyertai kehidupan kita semua. Marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan melalui sapaan majelis ya. Pada hari ini Jumat 4 Desember 2020. Sapaan pada hari ini akan saya ambil dari kitab Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Silahkan Bapak Ibu untuk membacanya di rumah masing-masing. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kami di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh merenungkan sabda-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sapaan pada hari ini akan saya ambil dari Yeremia 1 ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Seorang prajurit akan melakukan apapun yang diperintahkan komandannya. Ketika komandannya menyuruh prajurit untuk maju berperang, ia pun harus siap untuk maju. Ketika komandannya menyuruh Sri prajurit tinggal dan menjaga markas, ia pun siap untuk tinggal. Prajurit tidak pernah takut terhadap apapun yang dihadapi dalam tugasnya. Bahkan seorang prajurit berani mati. Yeremia adalah seorang nabi besar. Dalam pelayanan sebagai nabi berlangsung kira-kira 40 tahun masa pemerintahan 5 raja Yehuda, yakni Raja Yosia, Yoahas, Yayakin, Yoyakim, dan Zedekiah. Pada masa itu Yehuda sedang dalam situasi sangat rumit. Pada saat itulah Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi. Kisah pemanggilan Yeremia sebagaimana pembacaan kita pada Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-10 ini sangat menarik. Ada 4 hal yang istimewa di sini, yaitu yang pertama adalah rencana Tuhan. Tuhan yang memanggil Yeremia ternyata sudah mengenal, menguduskan dan menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi sejak Yeremia ada di dalam kandungan.
Kata mengenal di sini mengandung makna memilih dan mengasihi. Jadi Tuhan sudah memilih dan mengasihi Yeremia sejak ia masih di dalam kandungan. Sedangkan kata menguduskan berarti bahwa pemilihan Yeremia terjadi karena semua itu adalah rencana Allah. Yang kedua, respon Yeremia. Secara jujur, Yeremia menyampaikan bahwa ia masih muda dan tidak pandai bicara. Tapi Tuhan memang tidak memanggil orang yang sempurna dan merasa dirinya hebat. Panggilan Tuhan bukan soal usia. Tuhan memanggil orang yang menyadari kekurangannya, namun bersedia untuk dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Yang ketiga adalah tindakan Allah. Allah meneguhkan Yeremia dan berkata, "Jangan takut." Allah memberikan jaminan penyertaan. "Aku menyertai engkau." Lalu Allah mengulurkan tangan dan menjamah Yeremia. Bisa dilihat pada ayat yang ke-9. Allah memperlengkapi Yeremia sehingga meskipun muda tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang keempat adalah tugas Yeremia. Di sini Yeremia ada 4 poin atau 6 poin ya dalam tugasnya, yaitu mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. 6 kata kerja ini merupakan gambaran tugas Yeremia. Memang tugas yang tidak mudah karena Yehuda sedang menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa sekitarnya, Asyur, Mesir, dan Babel. Namun bersama Tuhan, hamba yang setia pasti mampu menghadapi apapun, bagaikan kota dan beteng yang kokoh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah pemanggilan Yeremia, kita belajar 4 hal. Yang pertama yaitu rencana Tuhan selalu indah. Hidup kita sekarang adalah sebagian dari rencana Allah. Ia mengenal setiap pribadi hambanya. Jemaat dapat terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mempersiapkan seorang pendeta juga adalah bagian dari rencana Allah. Kita bersyukur karena Allah melibatkan kita dalam rencana-rencananya. Kita adalah Yeremia di masa kini. Jadi renungkanlah rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Setiap orang yang dipakai Tuhan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bersikap jujur dan terbuka bagi Tuhan. Tuhan dapat melihat batin dan hati kita, dapat mengetahui yang benar dan yang salah. Berserahlah dalam tangan pengasihan Tuhan, maka segala tantangan, segala perkara dapat kita tanggung. Yang ketiga yaitu imani tindakan Tuhan. Sebagaimana Tuhan meneguhkan Yeremia, Ia memberi jaminan penyertaan bagi Yeremia dan campur tangan dalam hidup Yeremia.
Demikianlah setiap hamba Tuhan selalu mengingat panggilan Tuhan dan kuasa Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan baginya. Tuhanlah yang menguatkan hati dan menjadikan hamba-hambanya menjadi prajurit yang setia. Lalu yang keempat, yaitu setia sampai akhir. Seorang pelayan hanya menjadi alat saja di tangan Tuhan. Tetapi sebagai alat, kita mesti berfungsi dengan sebaik-baiknya dan benar. Panggilan Tuhan kita sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah. Ia memanggil kita mengenal setiap kelebihan dan kekurangan kita. Ia tidak menuntut kita berhasil, tetapi Ia menghendaki kita selalu setia. Karena kesetiaan kita akan berbuah dalam pelayanan kepada Tuhan dan umat-Nya. Panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia. Panggilan untuk menjadi teladan dalam keluarga dan di tengah kehidupan bergereja serta bermasyarakat. Panggilan kita adalah panggilan untuk pergi ke tempat di mana Tuhan mengutus kita melalui pengutusan dalam gerejanya. Bukan soal di mana kita berada dan sebagai apa kita di situ, tetapi bagaimana kita menjadi berarti dimanapun kita berada. Tunaikanlah tugas pelayananmu dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah, karena Tuhan telah memberkati kami melalui sapaan majelis pada hari ini. Dan kami bersyukur biarlah kami boleh mampu untuk menghayati serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.